Ya, kita bikin 3 garis dulu seperti biasa. Kemudian di sini kita tambahkan lagi garis 2 bawah dan atas seperti ini. Oke, kemudian nah untuk kepala biasanya kan di sini ya posisinya. Karena posisi duduk jongkok jadi kita turunin di sini posisinya, nanti kita bikin lingkaran untuk kepala. Oke, kemudian masih ingat ya, ini dada, ini perut, dan ini bawah kaki. Oke, bikin dada itu lingkaran. Dada itu bentuknya untuk sketsnya ya, kita bikin lingkaran aja. Kemudian perut itu setengah lingkaran seperti ini. Kemudian garis pinggir-pinggir gini, masih ingat ya, kita hapus dulu ini. Kemudian kita kasih batas bawah karena tinggi orang duduk jongkok dan berdiri pasti beda ya. Kemudian kita bikin posisi apa ini, kakinya kan agak melengkung, iya bukan agak tapi melengkung. Nah seperti ini kita dengan bantuan garis-garis sketsnya itu bisa lumayan enak dalam kita menempatkan posisinya. Jadi seperti ini kita bikin tangan gitu. Nah ini udah mulai agak rumit garis-garisnya, jadi kita hapus dulu yang sekiranya nggak penting biar kita fokus, karena di sini kan terlihat tertumpuk-tumpuk ya, jadi kayak badan tertumpuk oleh kaki tertumpuk oleh tangan. Jadi kita hapus dulu yang sekiranya tidak digunakan. Oke, kita bikin jari. Oke, kemudian ke bawah bikin sepatunya. Untuk sketch simple dulu aja. Oke, terus kemudian kita hapus lagi biar nggak bingung yang sekiranya sudah tidak terpakai. Kita hapus. Oke, apalagi ya, ini bisa dihapus ini kemudian tengah ini hapus. Nah jadi kan terlihat lebih bersih ya, dan lebih fokus mana-mana aja bagian-bagiannya. Untuk kepala ini juga terlihat kurang menunduk, jadi kita turunin kira-kira segini, karena kan posisi orangnya kan kayak sedih merenung gitu, jadi kepalanya menunduk agak ke bawah harusnya. Seperti ini kita hapus. Oke, yang nggak penting seperti ini dihapus aja. Oke, udah kita sambungin ini garis-garisnya biar kelihatan posisinya menoleh kemana, ke bawah gitu. Oke, udah jadilah seperti ini. Ini sketsnya untuk kakek Ohil 6. Ya, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap line works. Kita akan menggores garis-garis yang menjadi garis utama dari gambar ini. Kita akan menggores-gores bagian kaos, celana, tangan, kaki, sampai nanti ke bagian kepala. Di sini kamu goresnya bebas aja ya, sesuai imajinasi kamu. Jadi tidak harus sama plek gitu, sama seperti yang saya gores-gores ini. Jadi benar-benar di tahap ini bebas aja. Nah, oh ya, sambil saya gores-gores dan kamu juga gores-gores, kita gambar bareng. Kemarin tanggal 23 Oktober 2021 itu di Salatiga telah terjadi gempa, dan gempanya itu sampai 24 kali dari Sabtu dini hari sampai Minggu dini hari.
Dan setelah saya baca-baca dari BMKG, itu nama gempanya adalah gempa Swam. Semoga nggak salah nyebut ya, gempa Swam. Jadi itu gempa kecil yang terjadi karena proses vulkanik. Jadi ini bukan gempa yang kayak mempunyai gempa utama gitu terus kemudian dilanjut gempa-gempa susulan gitu. Bukan. Jadi gempa Swam ini hanya gempa kecil yang jarang menimbulkan kerusakan. Tapi ya kalau sampai terus-terusan kan ya juga bakal meresahkan juga ya. Nah, ya semoga gempanya cukup ya. Semoga Salatiga tetap aman dan nyaman gitu untuk ditinggali. Nah, ngomong-ngomong soal gempa di Jogja, ini info baru buat saya dan mungkin bagi kamu yang belum mengetahui, ternyata sudah dibangun rumah anti gempa. Namanya rumah DOM. Rumah DOM, DOME. Nah, dan ini bentuknya rumahnya unik. Bentuknya itu setengah bangun bola gitu. Udah kebayang kan? Jadi coba deh kamu search rumah DOM, DOME. Jadi bentuknya itu kalau dulu tuh kayak rumahnya Bulma di kartun Dragon Ball gitu, atau rumahnya Teletubbies. Nah, seperti itu. Dan kalau dilihat dari bentuknya, memang sangat-sangat mengurangi resiko rumah rubuh. Karena kan kalau rumah biasa bentuknya kotak gitu ya, yang dimana kalau ada getaran gitu, apalagi kalau getaran besar, itu pasti akan patah di bagian sudut-sudutnya. Tapi kalau ini bentuknya setengah lingkaran, jadi getarannya itu akan terus jalan gitu, karena ya nggak ada sudutnya. Dan di sini setengah lingkaran itu batas semua loh, jadi bener-bener aman lah. Nah itu info sedikit ya. Kita lanjut gambar ini nanti setelah gambar bagian badannya, garis-garis bagian badan, nanti kita akan lanjut ke bagian yang ya bagian paling seru, yaitu bagian kepala. Kita gores-gores dulu detail-detailnya. Ini udah hampir selesai, tinggal finishing detail-detailnya aja di bagian badan ya. Kalau kayak misalnya ini bagian list di celana trainingnya gitu. Oke, nah yuk kita masuk ke gambar bagian kepala. Saya ambil fotonya dulu dan kita pilih kira-kira yang jadi ciri khasnya. Jadi dari rambut, mata, pipi, dan ini ada dagu. Itu yang menurut saya ciri khas dari kakek Oh Ilnam ini. Kita bikin lingkaran kepalanya, kemudian kita awali dengan bikin mata. Untuk mata dari kakek Oh Ilnam ini sipit ya, jadi kita bikin sipit tipis aja gitu. Terus kemudian ini kayak kelopak matanya itu yang terlihat sekali gitu ya, terlihat menonjol. Jadi apa-apa aja yang menjadi ciri khas dari karakter ini kita tonjolkan. Nah, kita kayak keriput-keriputnya ini. Dan hidung, kalau hidung biasa ya.
Kemudian lanjut bibir juga biasa, dan pipi ini terlihat bulat gitu ya, karena mungkin dia agak kurus, jadi pipinya itu kayak menonjol gitu. Kemudian dagu, nah dagunya ini lumayan agak panjang gitu ya, panjang dan agak besar gitu. Jadi kita bikin kayak gitu, kita bikin kayak gini. Dan ini bentar, bagian wajahnya kurang naik sepertinya, kita naikkan ya seperti inilah. Pas bibirnya kita turunin ya, kita atur gitu, masih bisa dihapus. Dan yang garis putus-putus ini kita sambung. Oke, kemudian bentar, ini lubang hidungnya kita ya sambil lihat fotonya juga, keriput-keriputnya gitu. Oke, kalau udah dirasa, oke, ini ada keriput di pipi. Oke, terus kita bikin alisnya ini juga tipis dan agak naik gitu. Kita bikin kayak gini aja. Oke, kemudian kerut-kerutnya ini, karena emang dia udah kakek-kakek ya keriputnya. Terus oke, udah, kita ke telinga, kita bikin telinga kira-kira segini, dan kemudian rahang. Oke, rahang. Nah, bagian belakang kita hapus, karena seperti kita gambar sebelumnya, jadi kepala itu kan enggak sepenuhnya bulat gitu. Bagian belakang itu memang agak besar, jadi makanya untuk kita gambarnya juga harus menyesuaikan gitu. Nah, ini coba saya kasih garis warna beda biar terlihat jelas. Ini rahang dan ini bagian belakang. Nah, terpotong kan? Nah, ya seperti itu. Oke, lanjut, kita gambar rambut. Kita gambar rambutnya ini, kita gambar rambutnya ini sedikit botak ya, bagian atas. Kita ya gores-gores aja. Goresnya bebas sesuai imajinasi seperti biasa, cuma masih harus itu ya, harus tetap melihat dari ini foto-foto aslinya. Gores-gores aja. Oke, seperti ini. Kemudian yang bagian samping, jadi garis naik atau garis turunnya juga harus benar-benar disesuaikan ya. Jadi rambut yang kayak rambutnya turun, kayak rambutnya yang model naik ke belakang gitu kan, pasti beda. Kita hapus yang sudah nggak kepakai, garis-garis yang sudah tidak terpakai, biar rapi gitu. Oke, kira-kira kayak gini. Bentar, ini bagian atas kok kurang turun.
Nah ya kayak gini ya. Oke, kita rapikan. Bentar, ini bagian depan ini kok kurang, ada yang sedikit kurang. Dan kita coba model lain. Kita coba kayak gini, karena kalau yang tadi pertama itu kesannya kayak rambutnya dia turun gitu ya, padahal ini kan dia naik ke atas ke belakang gitu. Nah ya kayak gini, ini akan lebih memberikan kesan kalau rambutnya itu naik dan ke belakang gitu, arsiran rambutnya naik dan ke belakang gitu. Dah oke. Kemudian kita tambahkan detail-detailnya. Jadi ada kayak kumis tipis-tipis kayak gini, kemudian jenggot juga tipis-tipis aja. Iya, kita hapus sedikit garis bawah di matanya biar lebih menunjukkan kesan sipit. Nah ya oke, kayak gini. Udah selesai tahap line works dari kita menggambar kakek Oh Il-nam.